Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol mudah cair ke Dana di tahun 2026 ini yang paling gampang banget nyairinya. Selain gampang banget nyairinya, bisa dibilang aplikasi yang gue rekomendasikan ini tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Tapi perlu kalian ingat, aplikasi yang gue rekomendasikan ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjol di aplikasi pinjol ilegal, kalian ikuti aja step by step yang gue berikan supaya kalian melakukan pinjol ilegal dengan aman. Karena banyak sekali isunya jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, sistem dari DC-nya ini akan telepon ke seluruh kontak. Karena perlu kalian ingat bahwa aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Bahkan ada beberapa kasus, file-file penting di handphone kalian itu bisa disebarluaskan oleh DC-nya. Nah, jadi untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, ikuti aja step by step yang gue berikan. Kalian tonton aja video ini sampai selesai, karena di sini gue akan merekomendasikan beberapa aplikasi pinjol ilegal yang paling gampang banget nyairinya, dan juga memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjol ilegal terlebih dahulu. Untuk aplikasi yang pertama, di sini gue taruh aplikasi Pinjam Pasti. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 150.000 ulasan. Nah untuk aplikasi pinjol ilegal sendiri itu cara pencairannya gampang banget, pengisian datanya juga sangat simpel. Dan biasanya untuk tampilan dari aplikasi pinjol ilegal itu, walaupun nama aplikasinya ini berbeda-beda, tapi tampilannya itu sama semua dan pengisian datanya sangat simpel banget, hanya butuh KTP aja. Pengisian data tidak sampai 5 menit pinjaman kalian akan dicairkan. Nah untuk tampilan utama dari aplikasi Pinjam Pasti ini kurang lebih seperti ini, memberikan limitnya hingga 20 juta rupiah. Pinjaman berhasil hingga 85%. Nah tapi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, sebelum kalian download aplikasinya, gue saranin kalian itu menggunakan handphone cadangan ya. Isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika kalian tidak mempunyai handphone cadangan ataupun hanya mempunyai satu handphone saja, sebelum kalian download aplikasi pinjol ilegal ya, kalian usahain untuk melakukan backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Karena seperti yang gue bilang tadi, bahwa aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Jadi mereka bisa tahu apapun isi yang ada di handphone kalian, karena mereka mempunyai akses untuk melihat handphone kalian. Jadi perlu kalian ingat, sebelum kalian download aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu. Setelah kalian backup, kalian isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Dan di saat kalian pengisian alamat, itu kalian plesetin aja, ataupun kalian bisa isi dengan alamat domisili. Ya kalian ngarang aja untuk pengisian alamat, misalnya kalian sedang kos di suatu daerah di mana. Pokoknya jangan di alamat rumah asli kalian. Karena ada isunya juga bahwa aplikasi pinjol ilegal sistem DC-nya ini bisa orderan fiktif. Mereka ini bisa kirim paket-paket apa dan dikirimkan ke alamat kalian, dan metode pembayarannya adalah COD. Takutnya kalian tidak mempunyai uang dan orderan fiktif ini masuk terus setiap harinya, karena itu sangat merugikan kalian. Nah jadi kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan ini supaya kalian melakukan pinjol ilegal dengan aman. Yang kedua, aplikasi UI Pinjam. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 100.000 unduhan, memiliki rating 4,6 dari 1000 ulasan. Bisa dibilang aplikasi ini baru rilis, jadi sebelum terhapus oleh pihak OJK, kalian download saja aplikasi yang satu ini. Tapi dengan catatan, buat kalian yang benar-benar dalam keadaan darurat saja, kalian boleh mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Karena biasanya dalam keadaan darurat, mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK itu selalu ditolak. Apalagi buat kalian yang tidak mempunyai riwayat melakukan pinjol, bisa dibilang kalian ini baru pertama kali melakukan pinjol, itu akan sulit banget untuk di ACC. Jadi kuncinya adalah kalian gunain aplikasi pinjol ilegal. Yang terakhir di sini aplikasi kredit kancil dari PT Software Solusi Indonesia. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 500.000 unduhan, memiliki rating 4,7 dari 47.000 ulasan. Untuk limitnya sendiri memberikan limitnya hingga 15 juta rupiah, dan untuk tampilan utama dari aplikasi kredit kancil ini kurang lebih seperti ini. Gue mendapatkan limitnya hanya 9.600.000 rupiah saja. Untuk cara registrasi ataupun cara pengisian data di saat ingin melakukan pinjaman ya sama juga, hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Nah oke teman-teman, kurang lebih seperti itu pembahasan kali ini untuk daftar aplikasi pinjol ilegal yang tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang, dan sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini berbahaya. Gunakan pinjol ilegal hanya dalam keadaan yang benar-benar darurat
darurat saja. Dan perlu kalian ingat juga, aplikasi pinjol ilegal itu memberikan bunga yang sangat tinggi, 100% hingga 200% dari total pinjaman. Contoh, kalian meminjam senilai 5 juta rupiah, itu jumlah yang harus kalian kembalikan bisa 10 juta rupiah. Kan itu besar banget ya. Tapi kabar baiknya adalah aplikasi pinjol ilegal itu aman galbay karena mereka ini tanpa DC lapangan. Bahkan dari pihak Kominfo-nya langsung menyarankan untuk menggalbay aplikasi pinjol ilegal. Karena untuk memberantas aplikasi pinjol-pinjol nakal seperti ini yang tidak mempunyai izin akses melakukan pinjaman online di Indonesia. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.